Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Viral 5 TKI di Kaohsiung terancam denda hingga 300.000 NT karena lakukan hal ini di kamar hotel. Berikut kronologinya. 5 orang pekerja migran Indonesia yang mengaku ABK didatangi polisi dan petugas imigrasi ketika mereka di kamar penginapan sedang makan dan minum pada 25 Juli kemarin. Tim Satgas Imigrasi Kaohsiung menerima laporan adanya beberapa pria dan wanita yang bersembunyi di sebuah hotel di dekat stasiun Kaohsiung untuk makan malam dan minum di situ. Kemudian petugas imigrasi bekerja sama dengan tim kepolisian dari distrik Sanmiyi, Sinsing mendatangi hotel tersebut. Seorang petugas mengetuk pintu kamar hotel. Tidak berapa lama seorang PMI membukakan pintu. Mereka tercengang dan terdiam setelah tahu ternyata beberapa polisi yang masuk. Mungkin mereka mengira yang datang adalah temannya. Dalam ruangan tersebut ada MI, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Meskipun mereka mengenakan masker, namun di atas meja banyak sekali makanan ringan. Makanan khas Taiwan termasuk kaki kepiting, luwei atau semur, cumi bakar, dan beberapa botol bir di situ. 5 PMI tersebut mengaku sedang menunggu kapal berlayar. Karena mereka menyukai makanan pasar malam, mereka janjian bertemu di kamar hotel untuk mengobrol dan minum bersama. Dikarenakan saat itu masih berlaku status siaga 3, mereka dianggap melanggar peraturan pencegahan epidemi. Petugas imigrasi memperingatkan mereka bahwa mereka telah melanggar peraturan pencegahan epidemi dan sesuai dengan undang-undang mereka terancam denda maksimum 300.000 NT, masing-masing 60.000 NT. Ketika mengetahui hukuman begitu berat, beberapa orang menitikan air mata dan mengeluh tidak menyangka tindakan mereka harus dibayar dengan mahal. Nah, jadi untuk kronologinya itu ada 5 TKI asal Indonesia, 4 diantaranya adalah TKI dan 1-nya adalah TKW. Nah, mereka ini adalah ABK guys, dan katanya sih sedang bersandar gitu kapalnya dan mencari tempat untuk bisa berkumpul dengan teman-teman yang lain. Nah, dikarenakan sedang masih siaga 3 ya waktu itu ya, tepatnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli kemarin kan masih siaga 3. Nah, dikarenakan mereka tidak bisa makan bareng bersama teman-teman di luar, akhirnya mereka berinisiatif untuk menyewa 1 kamar hotel guys, agar bisa berkumpul dengan teman-teman yang lain di situ sambil makan dan minum dan juga istirahat sambil menunggu kapal berlayar kembali. Nah, ternyata itu ada salah satu warga di situ mengetahuinya guys, dan akhirnya melaporkan kejadian ini sama pihak imigrasi. Tidak menunggu lama, akhirnya pihak imigrasi dan kepolisian langsung mendatangi kamar hotel tersebut. Salah satu petugas mencoba untuk mengetuk pintu dan salah satu PMI membukakan pintu tersebut. Betapa kagetnya, ternyata yang datang itu adalah polisi dan pihak imigrasi. Mereka mengira yang datang adalah temannya karena mereka juga masih menunggu teman yang lain yang akan bergabung di situ guys. Akhirnya mereka diberikan penjelasan bahwa berkumpul 5 orang atau lebih itu menyalahi aturan di masa pandemi atau lebih tepatnya masih di siaga 3 guys. Dan mereka langsung diberikan lembaran kertas, di situ tertulis bahwa mereka itu didenda sebesar 60.000 NT per orang guys. Nah, karena di situ ada 5 orang, jadi total denda yang harus dibayarkan sebesar 300.000 NT guys. Atau kalau dirupiahkan itu mencapai 150 juta rupiah. Nah, mereka tuh shock guys, bahkan ada beberapa di antara mereka itu menitikan air mata, menangis
karena mereka tidak pernah menyangka bahwa apa yang dia lakukan itu harus dibayar mahal. Nah, sebetulnya kejadian seperti ini bukan hal yang pertama atau bukan yang pertama terjadi. Bahkan sebelumnya juga ada beberapa kasus yang sama, guys, di antaranya. Nah, jadi salah satunya adalah lagi sejumlah pekerja migran di Taiwan ini harus kehilangan 3 bulan gaji karena sepelekan aturan. Hayo, siapa lagi yang mencoba? Nah, ini juga dengan kasus yang sama. Ini ada beberapa pekerja migran yang sedang bakar-bakar ya, atau berkumpul untuk makan bersama. Di situ mungkin ada acara. Nah, waktu itu kejadiannya pada malam minggu. Nah, jadi ada salah satu warga sekitar yang melihat, akhirnya melaporkan mereka ke polisi, guys. Tidak menunggu lama, akhirnya polisi datang dan langsung memberikan surat denda ke mereka. Dendanya juga sama ya, jadi 60.000 NT per orang. Kalau dirupiahkan itu sekitar 30 juta rupiah, guys. Nah, kasus yang kedua juga hampir sama, yaitu sedang asik makan di toko Indonesia Kaohsiung. 5 TKI Taiwan ini kaget saat didatangi Pak D disodori surat denda, yaitu masing-masing 60.000 NT atau 30 juta rupiah. Nah, ini juga dengan kasus yang sama, jadi ada 1 orang TKI dan 4 orang TKW, guys. Mereka itu sedang makan bersama sambil menikmati bakso karena memang lama sekali tidak berjumpa, guys. Tanpa mereka sadari, ternyata ada polisi sedang patroli di sekitar situ dan melihat mereka sedang berkumpul makan bakso di situ. Tidak menunggu lama, akhirnya Pak Polisi langsung mendatangi mereka dan memberikan surat denda, yaitu masing-masing 60.000 NT. Jadi 5 orang total 300.000 NT, guys, atau sekitar 150 juta rupiah. Nah, untuk kasus yang ketiga, berkumpul minum bareng tanpa masker. 9 pekerja migran asal Indonesia di Changhua, Taiwan diciduk Pak D tanpa bisa mengelak. Penjaga toko Indonya juga diamankan. Nah, mereka juga masing-masing didenda sekitar 60.000 NT atau 30 juta rupiah. Nah, jadi itu beberapa kejadian saat pandemi di mana mereka itu mungkin ya tidak pernah mengira bahwa dendanya itu akan segitu banyak, guys. Mereka juga tidak pernah mengira bahwa dengan hanya berkumpul-kumpul di situ pun ternyata telah melanggar aturan. Nah, ini juga pelajaran buat teman-teman ya di luar sana ya, kita juga selalu harus mematuhi peraturan yang berlaku. Apalagi tentang COVID ini memang sangat ketat sekali, guys. Untuk Taiwan, saya acungi jempol, saya sangat apresiasi dengan peraturan di Taiwan, karena dengan diperketatnya peraturan ini maka mereka juga pasti akan takut gitu, guys ya, untuk melanggarnya karena dendanya nggak main-main, guys. Dan alhamdulillah sekarang Taiwan sudah pelan-pelan membaik, bahkan untuk siaga 3 juga sudah dicopot ya, guys. Sekarang masih di siaga 2. Ya, kita berharap semoga Taiwan secepatnya membaik agar kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi ya, guys. Nah, itu tadi ya, guys, berita dari saya. Semoga saja bermanfaat ya. Saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, dan semoga saja diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, diberikan majikan yang baik, kesuksesan, dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul dengan keluarga tercinta. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.